Nizar, the time is yours ya. Kami berikan forumnya kepada Dr. Liz Nizar. Oke, kami persilakan Dr. Baik, terima kasih Adun Dr. Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Asnawi Muslim, SPD MID, Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP USK, dan juga para narasumber Dr. Iskandar Abdul Samad, SPD MA, Koordinator S2 Pendidikan Bahasa Inggris USK, juga Ibu Dr. Ratna Mulyani, BACC, MSACC. Beliau merupakan asisten profesor di Prodi Akuntansi USK. Juga telah hadir bersama kita saudara moderator, yaitu Ustadz Rifki Ismail SAG. Sampaikan, kita dengar dan kita simak informasi-informasi seputar tentang strategi menembus proceeding dan jurnal bereputasi bersama Ibu Dr. Ratna Mulyani. Silakan Ibu. Terima kasih Ustadz moderator. Saya menjadi deg-degan nih dengan perkenalan dari moderator yang sepertinya luar biasa ya, ataupun agak sedikit berlebihan, jangan-jangan. Anyway, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus melimpahkan kenikmatan kepada kita dalam berbagai bentuk, baik itu kesehatan, rezeki, dan lain sebagainya. Dan kesempatan kita berhadir dalam pertemuan ilmiah seperti ini juga merupakan sebuah rezeki yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, walaupun kita berbeda tempat, namun kita tetap bisa melanjutkan kegiatan yang bermanfaat ini, insya Allah. Sahabat dan salam ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita dalam segala dimensi kehidupan, insya Allah. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan program Bapak Ketua Jurusan, saya jadi grogi, Bapak Dr. Asnawi Muslim, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Bapak Sekretaris Jurusan Dr. Saiful, Bapak MC, Bapak Dr. Liz Mijar, dan moderator kami yang suaranya luar biasa ya. Saya seperti mendengar DJ di radio ya, sangat terkesima dengan suara dan pengisian oleh Bapak MC kita, Ustadz Rifki Ismail SAG, dan juga penghormatan spesial saya untuk rekan kerja saya, Bapak Dr. Iskandar Samad, ketua saya di Annual International Conference ya. Kami sudah terlibat bersama-sama baik itu di badan bisnis maupun dalam kegiatan lainnya seperti AIC. Alhamdulillah sebuah penghormatan untuk saya diberikan kesempatan untuk bersama sharing ilmu. Saya tidak mengatakan saya yang menjadi pemberinya atau pematerinya, karena saya yakin di sini banyak dosen-dosen senior saya, guru-guru saya, yang ilmu pengetahuan, pengalaman, dan jam terbangnya jauh lebih tinggi dibandingkan saya. Saya jelas ya, Bapak Ibu, masih Aku jelas. Iya. Sekali, masih agak sedikit ini, karena saya masih dalam posisi isolasi mandiri, ya. Terkena imbasan COVID juga. Baik, jadi kita akan membahas sedikit sebanyak tentang strategi menembus proceeding dan jurnal bereputasi ya. Mungkin sharing tips ya dari saya, dan nanti mungkin bisa ditambah oleh Bapak Ibu kemudiannya dalam sesi diskusi kita nanti. Baik, Bapak Ibu, seperti yang dikenalkan oleh Ustadz Moderator, saya sekarang bertugas di jurusan akuntansi dan juga di Badan Bisnis Universitas Syah Kuala. Selain itu juga bermain-main ya sedikit di pengurusan jurnal ya, dan juga pengurusan conference ya, dengan menjadi Chief Editor untuk Annual International Conference on Social Science, dan juga Editor in Chief
editor dan reviewer pada beberapa jurnal nasional maupun internasional. Dan latar belakang saya sangat linear di bidang akuntansi. Namun sedapat mungkin untuk isu karya ilmiah saya mencoba menjawab kalaupun itu berkenaan dengan bidang ilmu yang lain. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, platform publikasi karya ilmiah yang paling utama yang kita kenal dan saya yakin juga Bapak Ibu sudah sangat mengetahui dengan luas adalah jurnal dan proceeding ya diantaranya. Ini merupakan dua platform yang sangat common ya, sangat biasa dan mungkin yang paling banyak kita gunakan untuk mempublikasikan hasil karya ilmiah kita. Nah, padahal penulisnya ada beberapa orang ya. Oke. Nah, ketika reviewer telah selesai melakukan proses review dan memberikan keputusan kepada editor, maka editor akan mengambil keputusan, ya, apakah paper tersebut layak untuk direvisi, mungkin major revision atau minor revision, ataupun akan di-reject, ya. Bisa jadi pada tahap ini juga di-reject, ya, hasil dari review oleh para reviewer, ya. Kalau seandainya hasil review menunjukkan bahwa paper tersebut bisa dilanjutkan, memiliki potensi untuk dipublikasi, maka akan diberikan keputusan kepada si penulis. Apakah itu major revision atau minor revision. Ya. Nah, setelah itu penulis akan melakukan revisi, dan revisinya disubmit kembali ke sistem. Ya. Nah, untuk pihak jurnal kami melakukan tes Turnitin kembali di sini, ketika menerima hasil revisi. Kenapa? Karena ada kasus-kasus di mana penulis melakukan multiple submission, ya. Dia melakukan submission ke jurnal atau conference kita, namun juga melakukan submission paper yang sama ke jurnal dan atau conference yang lain, ya. Sehingga perlu kita pantau dari waktu ke waktu. Jangan terjadi kasus tiba-tiba paper itu sudah dipublish di jurnal yang lain, ya. Sementara kita sudah mengeluarkan usaha yang luar biasa untuk melakukan review dan lain sebagainya. Ya. Jadi perlu kontrol tes Turnitin itu baik di awal, di tengah maupun ketika hendak publikasi. Ya. Jangan marah ketika menerima komentar reviewer. Selalu ada cara untuk to maneuver ya, dari komentar reviewer tersebut. Ya. Jadi perlu strategi dan perlu skill negosiasi. Ya. Baik, ini beberapa hal yang bisa kita perhatikan supaya naskah kita dapat dipublikasi dengan baik. Saya rasa tidak perlu saya sebutkan lagi. Saya tahu ini pasti Bapak Ibu sudah sangat mahir. Ya. Yang kita perlukan tadi adalah practice, ya, action. Ya. Ya. Ini diantara alasan kenapa paper kita di-reject, ya, sesuai dengan flow yang saya bahas di awal tadi, gagal dalam technical screening, ya, plagiarisme, artikel tidak lengkap, bahasa tidak bagus, dan lain sebagainya, ya. Kemudian tidak sesuai dengan aims dan scope, ya. Belum tentu paper kita di-reject karena kualitasnya, tapi mungkin paper kita tidak sesuai dengan scope jurnal tersebut, ya. Ataupun ada citasi penting yang kita lupakan di dalam penulisan kita, ya. Padahal itu adalah master reference, ya, referensi yang paling penting untuk kita kutip di dalam penelitian kita, ya. Ada metode yang bermasalah di dalam alur paper dan lain sebagainya. Baik, luar biasa. Ya, ini mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi, Pak Moderator sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Pak Dr. Iskandar. Ya. Mari submit ke Annual International Conference on Social Science. Ya. Kita memiliki kesempatan untuk publikasi pada berbagai jurnal, baik itu Scopus, Sinta 2, Sinta 4, Copernicus, ya, dan juga Conference Proceeding. Ya. Baik. Itu saja dari saya, Pak Moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali pemaparan materi dari Ibu Dr. Ratna kita, yang tentunya tadi telah membuka cakrawala informasi dan pengetahuan tentang platform
publikasi ilmiah, tentang jurnal dan proceeding. Jadi masih tentang bagaimana sih cara agar paper diterima di proceeding ataupun jurnal bereputasi. Tentunya kalau tadi kita simak apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Ratna, berhadir pada hari ini. Kita padai ya pada hari ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak.